Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Kota Jakarta, Family and the City Channel. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 di Kota Jakarta, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Pada hari Kamis ini pukul 10:30 ya teman-teman. Nah, Ruda TPM kembali ke Jakarta 2 pekan pasca penyelenggaraan Pilkada Jakarta tanggal 27 November 2024 yang lalu. Nah, sekarang hari Kamis ini merupakan, sudah diketahui ada fakta-fakta baru bahwa pasca penetapan atau rekapitulasi hasil pemilihan tanggal 8 Desember atau hari Minggu yang lalu, sudah diketahui bahwa pemenangnya atau juaranya siapa ya teman-teman, yaitu paslon 03 atau Pramono Anung Ronokarno atau Pramdul ya, dengan perolehan suara sekitar 50,07%. Nah, fakta-fakta lainnya bahwa tingkat partisipasi Pilkada Jakarta tahun ini merupakan terendah ya dari 4 pilkada yang sempat dilaksanakan di Jakarta, dari 2007, kemudian 2012, 2017 dan 2024. Tingkat golput atau diasosiasikan juga dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada, golputnya sekitar 42% dan tingkat partisipasinya adalah 58%. Dan di pemilih atau konstituen yang masuk ke TPS juga masih ada komponen gercosnya teman-teman, atau gerakan coblos semua, yaitu sekitar kurang lebih 8% ya. Artinya ini menjadi pukulan bagi parpol yang tentu saja menjadi respon negatif terhadap partai politik yang sebelum Pilkada di Jakarta sempat mengemuka ada gerakan golput atau gerakan coblos semua. Efek atau dampak dari parpol yang terkait dengan bergabung dalam satu poros, yaitu Kim Plus, ingin memborong partai dan tentu saja menafikan Bacakada yang potensinya baik untuk terpilih kembali di Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan. Namun rupanya masyarakat menunjukkan tajinya tidak hanya sekedar gertakan. Terbukti bahwa golput memenangi secara jumlah ya teman-teman. Dari DPT yang ada di Jakarta sekitar 8 juta, kalau ditotali dengan golput dan gercos kurang lebih 4 juta. Jadi hampir separuhnya merupakan respon negatif terhadap upaya parpol memberangus aspirasi Bacakada ya di Pilkada Jakarta 2024 ini. Nah, terkait itu juga paslon 01 di pasca muncul hasil akhir dari quick count juga dan hasil real count akan menggugat ke MK terkait dengan partisipasi yang rendah di Pilkada Jakarta ini. Namun rupanya di batas akhir gugatan ke MK, yaitu hari Rabu malam tadi, sepertinya pasangan Ridho, pasangan 01, yaitu RK dan Suswono, batal mengajukan gugatan ke MK terkait dengan sengketa di Pilkada Jakarta 2024 ini. Materi gugatannya kurang lebih berkisar tentang tingkat partisipasi pada Pilkada Jakarta yang rendah ya teman-teman dalam sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Dan itu menurut paslon 01 ditimpakan kepada KPUD ya, yang menganggap partisipasi rendah tersebut disebabkan oleh tidak profesionalnya KPUD terutama terkait dengan penyampaian surat undangan atau C6 ke TPS ya kepada konstituen atau pemilih dari DPT yang berkisar 8,2 juta betul ya, yang berdampak kepada tingkat partisipasi. Namun hal tersebut sepertinya tidak mendapat dukungan fakta yang kuat, sehingga diduga
Ridho membatalkan hal ini terkait dengan fakta-fakta yang tidak terlalu relevan, karena juga selisih antara perolehan akhir dari Pilkada Jakarta antara paslon 03 yang dimenangkan dengan perolehan suara 50,07% sangat jomplang ya, artinya jauh sekali dengan rentang yang kurang lebih sekitar 10%. Jadi fakta-fakta tersebut tidak cukup kuat untuk menggugat hasil pilkada ke MK. Alhasil, tahapan berikutnya tentu saja hanya menunggu KPUD menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kemudian nanti pada bulan Februari 2025 adalah pelantikan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Jadi semakin seru ya teman-teman, dan kita sudah tahu gambaran utuhnya bahwa pasangan 01 tidak melanjutkan gugatan ke MK, kemudian juga hasil dari pilkada melalui penetapan KPUD di tanggal 8 Desember 2024 sudah merupakan hasil final ya, karena tidak ada gugatan tersebut. Nah, apa pelajarannya teman-teman? Ya, pelajaran tentu saja bagi parpol ya, bahwa masyarakat memiliki hak untuk menggugat ya, melalui sikap pemilih dengan tingkat partisipasi yang terlihat di Jakarta yang sangat rendah ini. Tentu saja ke depan parpol dalam mengusung bacakada atau calon-calon yang akan diusung di pilkada, baik di tingkat daerah, wali kota, kemudian gubernur ataupun nanti di pilpres, harus benar-benar mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui data-data survei ataupun hal lain yang menunjukkan bahwa si A, si B ini mendapat dukungan dari masyarakat. So jangan pernah menantang ya dengan balik badan seperti hanya di Pilkada Jakarta ada PKS, ada Nasdem yang sempat balik badan setelah mencoba mengusung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Demikian Roda Tempo melaporkan dari Jakarta terkait dengan isu terkini, yaitu batalnya pasangan Ridho, RK dan Siswono menggugat ke MK terkait dengan hasil akhir Pilkada Jakarta 2024.